Halo, selamat siang. Selain 3 topik utama kami tadi, ada sejumlah informasi penting dan menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Mayfri Syari. Ini dia CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita ke informasi pertama, kali ini ada pasangan pengantin baru di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menjadi korban dugaan penipuan oleh sebuah penyedia jasa pernikahan atau wedding organizer. Seluruh fasilitas pernikahan mulai dari dekorasi, pelaminan, hingga catering yang telah dipesan tidak datang pada hari pernikahan. Seekor sapi di Pasuruan, Jawa Timur mengamuk saat akan dijual di Pasar Hewan Sukorejo. Sapi lari ke toko waralaba dan hajatan pernikahan warga. Kejadian ini tidak menimbulkan korban luka maupun material. Setelah berhasil ditangkap, sapi pun akhirnya tidak jadi dijual. Kita beralih ke informasi lainnya, 4 bocah yang masih duduk di sekolah dasar di Kabupaten Ponorogo tenggelam di sungai saat berenang. 3 bocah berhasil diselamatkan, sementara seorang lainnya nyawanya tak tertolong. Sementara itu ada pula sesosok mayat laki-laki ditemukan warga meninggal di aliran sungai Locancang, Kecamatan Panarukan, Situbondo pada Minggu. Tim Inafis Polres Situbondo yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. 9 WNI yang sempat ditangkap oleh tentara Israel saat hendak melakukan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina, akhirnya tiba di tanah air pada Sabtu sore. Mereka pun disambut keluarga hingga para relawan lain setibanya di bandara. Lalu bagaimana kisah mereka? Ini dia liputannya. Dan setelah sempat diculik dan disiksa oleh Zionis Israel, 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan mereka disambut Menteri Luar Negeri Sugiono, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, serta kolega dari Global Peace Convoy Indonesia. Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdel Fattah Al-Satari, ikut menyambut kedatangan 9 warga negara Indonesia peserta Global Sumut Flotilla yang sempat ditahan oleh Israel. Bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, Abdel Fattah mengucapkan ikut berbahagia menyambut kedatangan 9 WNI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Arus kedatangan perantau yang mudik di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare mengalami peningkatan 2 hari jelang Hari Raya Idul Adha. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji asal Indonesia dijadwalkan bergerak dari kota Mekah menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Keberangkatan jemaah dibagi ke dalam 3 trip. Dan jelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, persiapan layanan jemaah terus dimatangkan. Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan transportasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan telah mencapai hampir 100%. Dan untuk mengetahui langsung bagaimana persiapan para jemaah jelang puncak ibadah haji, kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Seperti yang tadi disampaikan oleh Lukman Rozak, jurnalis Transmedia, persiapan tenda wukuf di Arafah untuk jemaah haji ini tentu tidak hanya dilakukan bagi jemaah reguler saja. Meskipun demikian terus dikebut, tenda untuk jemaah haji khusus juga sudah siap digunakan untuk wukuf di Arafah. Pemerintah Arab Saudi juga terus melakukan pengembangan dan pembangunan area di sekitar Masjidil Haram agar bisa menampung lebih banyak jemaah. Selain pembangunan fisik, layanan care center bagi jemaah juga ditingkatkan demi kenyamanan pelaksanaan ibadah haji. Lemahnya rupiah berimbas pada daya beli masyarakat yang lesu, termasuk dalam konsumsi kebutuhan dapur. Kondisi ini pun seakan menjadi fakta bahwa ekonomi masyarakat saat ini tidak baik-baik saja. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Kenaikan harga kedelai impor membuat biaya produksi tahu tempe naik. Sebagian produsen bahkan terpaksa menaikkan harga dan imbasnya masyarakat pun mulai mengurangi pembelian. Tidak hanya pelaku usaha kecil seperti produsen tempe, lemahnya daya beli masyarakat juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil lainnya. Kita beralih ke informasi lainnya, permasalahan lalu lintas di Bali yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara infrastruktur, kapasitas jalan, angkutan umum maupun moda pendukung pergerakan penumpang dan barang dengan pergerakan wisatawan yang tinggi serta mobilitas penduduknya berujung pada kemacetan yang masif dan berdampak pada perekonomian, lingkungan, serta masyarakat Bali itu sendiri. Rudal dan drone Rusia menghantam kota Kiev pada Minggu. Akibatnya sejumlah bangunan tempat tinggal, kantor, dan sekolah mengalami kehancuran. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan, tetaplah di CNN Indonesia News Hour.
Rusia menyerang ibu kota Ukraina pada Minggu dini hari. Serangan kali ini dilaporkan lebih besar dan menyasar puluhan bangunan. 1 orang tewas dan 21 orang terluka akibat peristiwa ini. Sementara itu ada 40 titik yang menjadi sasaran rudal dan drone Rusia. Warganya pun kembali hidup dalam ketakutan dan mengungsi demi keselamatan. Kita beralih ke informasi lainnya, menjelang bergulirnya Pesta Bola 2026 dalam beberapa pekan mendatang, warga Argentina berbondong-bondong menyeberang ke Chile untuk membeli album striker resmi Panini. Lonjakan pembelian ini dipicu perbedaan harga yang cukup besar antara kedua negara tersebut ditambah dengan kelangkaan album di Argentina. Cardio dance kini menjadi tren olahraga baru di kalangan masyarakat. Tidak hanya menyehatkan tubuh, olahraga ini juga digemari karena memadukan antara musik dan gerakan dance yang menyenangkan. Ya, masih tentang olahraga, namun kali ini saatnya Anda untuk menunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini akan berlangsung pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan juga seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Untuk itu segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga. Ini dia di cnnindonesia.digitalsilat.com/pendaftaran. Dan ajang ini akan didaftarkan dalam kurasi Pusat Prestasi Nasional. Kejuaraan Pencaksilat Indonesia atau CNN Indonesia tingkat nasional 2026 ini adalah sebuah bentuk prestasi untuk Indonesia. Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan rekan saya Alfian Raharjo. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.